Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, Barada Richard Eliezer alias Baradae sudah ditahan karena menjadi tersangka tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua. Penembakan antara Baradae dan Brigadir Yosua itu terjadi di rumah dinas Ekskadif Propam Irjen Verdi Sambo. Baradae juga sudah pernah dimintai keterangan oleh Komnas HAM terkait tewasnya Brigadir Yosua. Untuk kasus pembunuhan yang disangkakan kepada Baradae, ia juga didampingi kuasa hukum. Deoli Payumara, kuasa hukum Baradae, mengatakan kliennya tidak memiliki motif untuk membunuh Brigadir Yosua. Menurutnya, tidak adanya motif Baradae tersebut membuatnya menyimpulkan adanya perintah untuk melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J. Baradae, kata Deoli Payumara, mengaku mengatakan kepadanya terkait sosok yang melakukan perintah untuk membunuh Brigadir Yosua. Namun Deoli Payumara tidak menyebutkan nama dari sosok yang menyuruh Baradae. Dikatakan Deoli Payumara ada beberapa orang yang diduga ikut terlibat dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Hanya saja Deoli Payumara tidak menyebutkan siapa saja yang terlibat. Baradae akan justice kolaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hal itu dikatakan kuasa hukum Baradae yang lain, Muhammad Burhanuddin. Dikutip dari Tribun News, pengajuan permohonan Baradae tersebut akan dilakukan pada Senin 8 Agustus 2022. Dikatakannya Baradae berjanji membuka seluruh fakta atas adanya dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Burhanuddin berharap agar Baradae memperoleh keadilan jika menjadi JC. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan Baradae bisa mengajukan diri sebagai JC. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Baradae, yakni bukan sebagai pelaku utama. Menurut Edwin, itu sesuai pasal 10A dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Dihubungi Tribun News pada Minggu 7 Agustus 2022, Edwin mengaku pihaknya belum menerima informasi apapun terkait kapan Baradae mengajukan sebagai JC. Edwin mengatakan pihaknya tetap membuka pintu untuk Baradae jika ingin meminta perlindungan sebagai JC. Berita kedua, tim Macan Satreskrim Polresta Jambi akhirnya berhasil meringkus eksekutor geng motor di kota Jambi yang serang warga di Jalan Lingkar Barat, Bagan Pete, Kota Baru beberapa waktu lalu. Pelaku yakni Raymond yang terekam CCTV bersama kelompoknya menyerang korban menggunakan senjata tajam. Setelah perburuan panjang, Raymond akhirnya berhasil diringkus di wilayah Bayung Lencir, Sumatera Selatan pada Jumat 5 Agustus 2022. Tidak hanya itu, pelaku juga terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas petugas. Kaki kirinya ditembak lantaran menyerang petugas saat akan ditangkap polisi. Pelaku ini tergabung dalam kelompok geng motor yang mereka beri nama Geng Kuningan. Raymond ditangkap bersama dengan 10 anggota geng motor lainnya yang meresahkan di kota Jambi. 10 anggota geng motor ini tergabung dari 2 kelompok, yakni kelompok Lorong Jahit dan kelompok Kuningan. Geng motor ini dilaporkan sudah melakukan tindak pidana pengeroyokan di 3 lokasi, yakni pertama di Pusuk Nauli pada 18 Juli 2022 dan videonya sempat viral di media sosial. Lokasi kedua di Kebun Kopi pada 19 Juli 2022. Pada kejadian itu polisi mengamankan 6 anggota geng motor. Lokasi ketiga Taman Jaksa Simpang Tanjung pada 31 Juli 2022. Dari anggota geng motor ini, polisi mengamankan barang bukti 3 buah senjata tajam jenis samurai, celurit dan parang yang digunakan geng motor saat melakukan kejahatan. Sementara Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Afrito Marbaro mengatakan jika 10 anggota geng motor ini diamankan di lokasi berbeda karena mereka sempat kabur saat akan ditangkap. 1 anggota geng motor ini diamankan di Bayung Lencir, Sumatera Selatan saat hendak kabur. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.